Ketika saya menjadi mu'allafah, saya merasakan betapa pedihnya menjadi mu'allafah. Apa pedihnya? Susah cari pembimbing. Saya mendapatkan ilmu agama Islam dengan susah payah. Banyak ustaz, tapi mohon maaf ya ustaz ya, rasanya belajar sama ustaz itu kok kurang nyaman gitu. Itu terus terang aja, jujur ya ustaz ya. Kenapa? Kami berbeda. Kami berbeda. Tapi kalau dengan beliau saya bisa duduk berdekatan. Saya bisa memegang beliau. Ketika saya butuh menangis, saya bisa menangis di pangkuan beliau. Istilahnya itu. Tapi bahaya kalau nangisnya itu di pangkuan ustaz. Betul nggak? Betul nggak? Ustaz pinjam pundaknya, saya pengen nangis di pundak ustaz. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya nggak pakai dipersilakan, mohon maaf, saya nggak pakai bilang ustazah pinjam pundaknya, nggak perlu ngomong, langsung pundaknya dikasih, langsung kita berangkulan. Kalau sama ustaz berangkulan gimana? Wah, ini dia. Maka mohon maaf ya ustaz ya, mohon maaf terjadi macam-macam contoh. Ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pergaulan. Nah, mohon maaf, saat itu langka, saat itu belum ada pembina mu'alaf, sehingga saya kemudian menyatakan dalam diri saya, insya Allah kalau Allah berkenan, Allah ridho, saya setelah menimba ilmu agama Islam, saya ingin orang lain jangan seperti diri saya. Itu keinginan saya. Orang lain jangan susah payah mencari mendapatkan pembimbing. Alhamdulillah Allah menjawabnya dengan saya nggak punya apa-apa, tanah semeter pun nggak punya ustazah. Jadi kalau ustazah punya 2 hektar, alhamdulillah saya itu cuma punya 2000 meter. Dan 2000 meter itu membelinya dari meter ke meter. Alhamdulillah bisa terwujud pondok pesantren. Dan kemudian saat ini pun kami sudah mempunyai, alhamdulillah, khusus mu'alafah ya Ustaz ya, saya tidak menyampurkan antara mu'alaf dan mu'alafah. Itu kami sudah mempunyai 7 angkatan dan semuanya belajar gratis, alhamdulillah. Dan apa yang harus kita ketahui, yang pertama kali menurut saya, pengalaman saya, untuk pertama kali saya ingin tahu Islam itu apa, hebatnya Islam itu di mana, kelebihannya Islam itu di mana dibanding dengan agama saya yang dahulu. Kemudian bagi para mu'alaf, insya Allah bisa membedakan, tapi mohon maaf ya, asal mendapatkan bimbingan yang baik seperti beliau, kita bisa tahu bahwa ternyata agama yang diridhoi oleh Allah itu cuma satu, Islam. Dan kita pun tahu ternyata Nabi Isa alaihissalam pun Muslim, dan itu kita bisa buktikan. Dan ini para mu'alaf mempunyai apa? Bekal pengetahuan tentang Bible, asal yang belajar Bible ya. Nah, dengan belajar Bible itu, alhamdulillah, ketika dia mu'alaf, dia menjadi terpana seperti yang saya alami dulu. Kok Al-Quran begini ya? Ternyata ini benar, ini Al-Quran. Dan itulah pengalaman saya pertama ketika saya ditugaskan oleh dosen saya untuk saya diperbolehkan. Awal saya usul pater, saya ingin belajar Islam dari sumbernya, dan dijawab silakan Anda pelajari Al-Quran, tapi jangan lupa
cari kelemahan Islam dalam Al-Quran. Apa yang terjadi? Singkat kata, itu nanti ada semua dalam buku saya. Bukunya berjudul Waspadai Pemurtadan. Apa yang terjadi kemudian berikutnya, yang saya temukan pertama kali dengan susah payah, karena membukanya pun nggak tahu. Pertama karena hurufnya juga huruf hijaiyah, saya harus kembali lagi ke perpustakaan, tarik terjemah, ketemu terjemah, nggak ngerti bukanya dari mana. Akhirnya apa yang terjadi adalah saya buka mulai dari belakang. Ketika buka dari belakang, ketika membuka secara acak, yang saya temukan apa? Surat Al-Ikhlas. Lah ini semata-mata petunjuk Allah. Kenapa kok surat Al-Ikhlas? Maka saat itu saya membaca dari terjemah. Kalau sekarang sudah bisa ya Bu ya? Ibu-ibu bangun tengah malam bisa kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, ini benar. Ini yang benar. Istilah saya ini logik. Harusnya Tuhan itu begini. Tuhan itu cuma satu, berdiri sendiri, mandiri. Dia itu bukan makhluk. Mohon maaf. Maka dia nggak punya anak, nggak punya keturunan, juga nggak punya leluhur. Segala sesuatu bergantung pada dia, dan tidak ada yang menyerupai dia. Dan mohon maaf, Tuhan itu nggak sama dengan makhluk. Apa dia? Nggak bisa kita indra. Ibu, satu-satunya Tuhan yang tidak bisa kita indra itu adalah ajaran Al-Quran. Coba saya mau tanya, ruangan ini ada udaranya nggak? Ibu bisa lihat nggak? Oh, karena ibu nggak bisa lihat maka nggak ada. Ini kesimpulan Barat. Ini kesimpulan mereka dengan agamanya. Mereka pikir Tuhan itu harus bisa diindra. Padahal yang bisa diindra itu hanya makhluk. Nah inilah kita, indra kita ini ternyata masih terbatas. Maka sampai hari ini demikian banyak ayat-ayat Al-Quran, mohon maaf, yang kita belum ngerti. Contoh soalnya apa? Contoh soal, satu aja contoh soal. Ustaz, ayat Allah yang menyatakan tidak kau perhatikan awan-awan itu bergerak seperti bergeraknya gunung. Itu surat apa Ustaz? An-Naml atau An-Nahl itu? An-Naml. An-Naml. Terus ibu bapak silakan nonton itu gunung. Gunung itu sejak saya kecil ya di situ, sampai sekarang di situ. Gunung nggak punya kaki, gunung nggak bisa berjalan. Al-Quran nggak salah kali. Al-Quran salah mungkin nulisnya. Mungkin Tuhan salah berfirman. Ini pikiran orang-orang yang itu, yang bukan Kristen, mohon maaf, yang bukan Islam. Mereka non-Islam mikirnya begitu. Ternyata apa ibu? Ini kita nggak cukup. Indra kita ini lah nggak cukup. Apa yang terjadi? Ketika perang Teluk pertama, Iran terjadi, maka Arab Saudi membayar mahal pada Amerika untuk mengamankan wilayahnya. Maka dipasanglah satelit untuk mendeteksi semua detak kehidupan yang ada di Jazirah Arabia. Apa yang terjadi? Pegunungan Negev ternyata tiap tahun bergerak ke arah utara 3 inci. Tuh, Al-Quran sudah ngomong berabad ke-7, manusia baru menemukan abad ke-20. Coba
Kitab suci mana yang bisa menandingi ini? Dan kalau nanti kita berbahas, kita bisa berpanjang lebar ya Ustaz ya, suatu saat ya. Puluhan ratusan ayat-ayat Allah, mujizat Allah yang belum kita pahami. Kenapa ini kita terbatas? Manusia menjadi cerdas, menjadi pintar justru karena beriman kepada Al-Quran ini. Tapi di balik lain, orang pintar yang saat ini berada di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika, banyak sekali meninggalkan agama mereka, meninggalkan gereja mereka, menjadi agnostik. Mereka hanya atau ateis. Agnostik, mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Agama itu manusia aja yang membuat demi kepentingan mereka. Mereka ada pula yang sama sekali tidak percaya Tuhan, itu yang disebut dengan ateis. Apa yang terjadi? Ibu, satu peristiwa terakhir, yaitu peristiwa di New Zealand. Masih ingat? Masih tahu kan? Masih ikut beritanya? Di New Zealand, di umat Islam diberondong ya, diberondong tanpa berdaya masuk mesin, ditembakin di mesin, udah mati, masih ditembak lagi, dipastikan mati. Korban kira-kira berapa Bu? 50 orang. Tapi ternyata hari itu juga 350 orang di Eropa masuk Islam. Saat itu ketika belum terjadi penembakan, masjid hanya mengumandangkan azan di dalam. Tapi setelah penembakan, mereka justru orang-orang New Zealand mempersilakan, kumandangkan azan, kumandangkan azan. Maka azan dikumandangkan dan mereka temukan terpana semua terpana. Semua yang bekerja berhenti bekerja, yang masak berhenti masak, yang ngasuh anak-anaknya digendong lari kemana? Pusat suara, yaitu ke mana? Ke masjid. Mereka kemudian melihat bagaimana orang sholat. Ada yang kemudian masih pakai celana pendek, masih pakai tank top. Mereka niru gerakan orang sholat. Ternyata apa? Mereka bilang, hati saya tentram dengan sholat. Walaupun tidak ngerti artinya, saya bisa merasakan tentram. Apalagi suara azan itu, apalagi suara orang ngaji. Apa akibatnya? Secara massal mereka pun kemudian masuk Islam. Luar biasa. Memang Islam adalah agama untuk orang berpikir. Dan mohon maaf, sebaliknya yang keluar dari Islam adalah orang, mohon maaf, yang perlu sembako. Inilah kesimpulan kita. Karena kebodohan mereka. Ada orang Islam, mohon maaf, dari kecil bapak ibunya Islam, anaknya nggak diajari Islam. Akhirnya apa? Anaknya bodoh Islam. Nah, anak yang bodoh Islam ini yang rawan murtad. Orang tuanya nggak ngajarin dia Islam. Atau kemudian orang tuanya ngajarin Islam, anaknya pacaran sama misionaris, sama orang-orang yang non-Islam. Akibatnya apa? Dia main buhul. Akhirnya apa? Dengan buhul itulah, dengan sihir itulah, anak orang Islam kemudian masuk ke dalam Kristen. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang kita perlu teliti. Makanya benar, mu'alaf itu harus diru'yah dulu Ibu Ustadzah. Benar sekali Ustadzah. Hilangkan dia pertama, buat perjanjian bahwa dia sudah tidak membutuhkan mereka yang namanya tercantum dalam nama baptisnya. Dan mereka berikrar hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lepaslah ikatannya. Sebab apa? Baptis itu adalah pemberian materai untuk ruh mereka. Inilah yang harus kita hilangkan. Dan kemudian pertama-tama kita ajarkan yaitu adab. Adab sekarang itu mohon maaf mahal sekali.
banyak orang Islam nggak ngerti adab Islam. Baru kemudian setelah adab, ayo akhlak. Setelah akhlak, pelajari tauhid. Setelah tauhid, maka lanjutkan lagi sampai jangan lupa belajar sejarah. Sejarah itu penting sekali, karena sejarah itu senantiasa akan berulang. Kalau kita jatuh di tempat sama satu kali, kita orang ceroboh, kita dimaafkan. Tapi kalau kita jatuh kembali di tempat yang sama 2 kali, istilahnya orang apa, Bu? Orang bodoh. Tapi kalau jatuh lagi 3 kali di tempat yang sama, namanya orang apa, Ustaz? Maaf, orang goblok ya, lebih kasar lagi ya. Nah Ibu, mudah-mudahan kita sharing lagi Ustaz ya. Mudah-mudahan itu dulu dari saya, dan semoga harapan saya semua mu'alaf dan mu'alafah mampu hidup dalam Islam secara kafah.